Jens Rapen pakai kursi roda usai timnas Indonesia U23 kalahkan Thailand. Apakah akan absen di final? Arkan Fikri berpeluang tampil bela timnas U23 Indonesia lawan Vietnam. Gagal ke final, pelatih Thailand U23 akui kehebatan timnas Indonesia. Media Vietnam sebut duel kontra timnas Indonesia U23 sebagai final impian. Mental baja hoki caraka diteriaki suporter balas dengan pernyataan berkelas. Final ketiga timnas Indonesia di AFF U23 saatnya jadi Raja Asia Tenggara lagi. Jens Rapen pakai kursi roda usai timnas Indonesia U23 kalahkan Thailand. Apakah akan absen di final? Kabar buruk menimpa striker timnas Indonesia U23 Jens Rapen yang harus dibantu dengan kursi roda usai laga melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Thailand lewat adu penalti. Perjuangan skuad Garuda Muda ini sangat dramatis karena tertinggal lebih dulu berkat gol Yogsako Murhava. Beruntung, Jens Rapen kemudian bisa menyelamatkan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulannya. Jens Rapen mengalami cedera hingga harus didorong kursi roda setelah pertandingan. Sejatinya, Jens Rapen sudah tertatih di akhir pertandingan, bahkan ia tak jadi eksekutor penalti. Melihat unggahan Instagram @football.indonesia, kondisi striker 19 tahun ini mengkhawatirkan. Pasalnya, ia harus dibantu dengan kursi roda setelah timnas Indonesia U23 memastikan diri ke final. Tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran andai Jens Rapen absen di laga puncak. Sebab striker anyar Bali United merupakan ujung tombak andalan Gerald van den Berg. Jika absen karena cedera, maka timnas Indonesia U23 kehilangan pemain yang sudah mencatatkan 7 gol di turnamen ini. Meski begitu, Gerald van den Berg punya sosok penggantinya yaitu Hoki Caraka. Terlepas dari kabar itu, timnas Indonesia U23 akan bertemu Vietnam di laga final dijadwalkan pada Selasa 29 Juli 2025. Arkan Fikri berpeluang tampil bela timnas U23 Indonesia lawan Vietnam. Meski begitu, ada satu pemain yang dipastikan absen dalam pertandingan nanti. Sebelum Arkan Fikri sempat absen saat timnas U23 Indonesia melawan Malaysia. Tanpa Arkan Fikri, timnas U23 Indonesia gagal menang dan hanya bermain imbang 0-0. Arkan Fikri absen karena mengalami cedera. Namanya kembali masuk ke dalam pemain cadangan timnas U23 Indonesia menghadapi Thailand kemarin. Kendati demikian, pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Berg tidak memainkannya. Arkan Fikri disinyalir masih sedang tahap pemulihan cedera. Walaupun tanpa pemain Arema FC itu, timnas U23 Indonesia tetap menang atas Thailand lewat adu penalti. Laga final timnas U23 Indonesia melawan Vietnam akan digelar di SUGBK Selasa 29 Juli 2025. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia Frank van Kimven berharap Arkan Fikri bisa bermain karena waktu pertandingan masih lama. Nantinya ada satu pemain yang dipastikan absen dalam pertandingan final melawan Vietnam. Sosok tersebut adalah Tony Firmansyah. Tony Firmansyah masih mengalami cedera. Sama seperti Arkan Fikri, ia juga sudah absen dalam 2 pertandingan. Gagal ke final, pelatih Thailand U23 akui kehebatan timnas Indonesia. Pelatih Thailand U23 Thawatchai Damrog Ongtakul mengakui kekalahan timnya saat berhadapan dengan timnas U23 Indonesia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Thailand kalah dalam drama adu penalti. Dalam konferensi pers usai laga, Thawatchai Damrog mengucapkan selamat kepada timnas U23 Indonesia lolos ke babak final. Menurutnya, Thailand sudah berusaha keras, tetapi timnas Indonesia U23 tampil bagus di laga ini. Thawatchai Damrog melanjutkan, Thailand U23 tampil bagus tetapi banyak membuang peluang yang ada. Ini akan menjadi bahan evaluasi tersendiri agar tidak terjadi lagi kesalahan demi memaksimalkan peluang. Lebih lanjut, sang juru formasi memberikan tanggapannya terkait keputusan wasit yang memutuskan mengulang tendangan penalti ketiga timnas Indonesia U23.
Sepakan yang dieksekusi oleh Kakang Rudianto awalnya mampu ditepis, tapi saat diulang berhasil menjadi sebuah gol. Adapun di partai final, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan Vietnam. Duel tersaji di Stadion GBK pada 29 Juli mendatang. Media Vietnam sebut duel kontra Timnas Indonesia U23 sebagai final impian. Media Vietnam menyebut hangat duel antara Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia di partai final. Dalam laporan terbarunya, Soha menyebut laga puncak ini sebagai skenario terbaik yang terjadi di Asia Tenggara. Timnas Vietnam melangkah lebih dulu ke final setelah mengatasi perlawanan Timnas Filipina. Beberapa jam kemudian Timnas Indonesia menyusul ke partai puncak usai menyingkirkan Timnas Thailand. Pertandingan final antara Timnas Indonesia dan Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, Timnas Thailand akan bertemu Timnas Filipina dalam perebutan tempat ketiga pada Senin 28 Juli 2025 malam. Dengan pencapaian kedua tim yang konsisten sepanjang turnamen, laga final ini tak hanya akan mempertemukan dua kekuatan terbaik, tapi juga menjadi panggung untuk generasi muda sepak bola ASEAN untuk kemampuan dan mental juara. Konfrontasi antara dua kekuatan utama di kawasan ini menjanjikan final impian di U23 Asia Tenggara 2025, di mana Vietnam dan Indonesia bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Tulis media Soha. Mental baja Hoki Caraka diteriaki suporter balas dengan pernyataan berkelas. Striker Timnas Indonesia U23 Hoki Caraka tampil percaya diri meski pertandingan melawan Thailand di semifinal berlangsung dalam tensi tinggi. Saat ditemui usai laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hoki menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terbebani sama sekali, termasuk saat menjalani eksekusi penalti. Hoki Caraka memang dikenal sebagai eksekutor andal dari titik putih. Saat ditanya soal penaltinya di laga semifinal, ia mengaku belum sepenuhnya puas karena target pribadinya adalah mencetak gol dari permainan terbuka. Diteriaki ribuan suporter yang memadati SUGBK, Hoki justru merasa bersemangat. Ia menyebut dukungan tersebut sebagai motivasi bukan tekanan. Terkait keberaniannya mengeksekusi penalti, Hoki mengungkapkan bahwa latihan rutin dan pengalaman membuatnya semakin matang. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di partai final Piala AFF U23 2025. Meski lawan dianggap berat, Hoki Caraka optimis timnya akan siap setelah melakukan evaluasi. Hoki pun tak lupa mengirim pesan untuk publik sepak bola tanah air. Terus dukung kami supaya kami bisa angkat piala di Indonesia. Final ketiga Timnas Indonesia di AFF U23 saatnya jadi Raja Asia Tenggara lagi. Timnas Indonesia U23 kembali menunjukkan kelasnya sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara dengan memastikan tempat di final. Usai mengalahkan Thailand dalam laga dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan ini membawa Indonesia ke final ketiga dalam sejarah Piala AFF U23 setelah sebelumnya juara pada 2019 dan runner-up pada 2023. Pada final 2025 ini, Indonesia akan kembali bertemu Vietnam dalam duel ulangan yang syarat gengsi dan emosi. Laga tersebut menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk membalas kekalahan di final 2 tahun lalu. Vietnam lolos ke final usai menang tipis 2-1 atas Filipina dan akan menjadi lawan berat Indonesia di partai puncak. Pertandingan final akan digelar Selasa 29 Juli di SUGBK. Dan dipastikan menjadi sorotan seluruh mata pencinta sepak bola ASEAN. Indonesia tak sekedar memburu trofi, tetapi juga membuktikan generasi baru yang dibentuk oleh pelatih Gerald van den Berg. Skuad muda ini dinilai matang dalam permainan, punya mental kuat, serta karakter petarung yang menonjol sepanjang turnamen. Satu langkah lagi, Jens Rappen incar sejarah di final AFF U23 2025.
Jelang partai final Piala AFF U23, nama Jens Rapin semakin mencuri perhatian publik usai mencatat dominasi luar biasa dalam top skor turnamen. Penyerang muda milik Bali United itu total telah mencetak 7 gol hanya dari 4 pertandingan bersama timnas Indonesia U23. Gol terakhirnya dilesakan ke gawang Thailand di semifinal melalui sundulan tajam. Gol tersebut sangat penting karena menyelamatkan Indonesia dari kekalahan dan memaksa laga berlanjut ke extra time dan adu penalti. Jens Rapin saat ini berdiri sendirian di puncak daftar skor Piala AFF U23 2025 tanpa pesaing dekat. 6 pemain lainnya hanya mengoleksi 2 gol, termasuk Yotsakon Burafa, Nguyen Hien Min, dan Hakimi Azim. Artinya Jens Rapin unggul 5 gol dari para rivalnya yang peluangnya meraih gol top skor sangat terbuka lebar. Performa gemilang Jens menjadi simbol kebangkitan generasi baru sepak bola Indonesia yang tampil percaya diri dan tajam. Penyerang berusia 19 tahun ini juga membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pencetak gol biasa, tapi pemain yang mampu menentukan nasib tim. Dari semua golnya, banyak yang mencipta di momen penting dan jadi penentu hasil laga. Konsistensinya menunjukkan bahwa Jens punya potensi besar untuk terus berkembang di level internasional. Final nanti bisa menjadi panggung penutup yang sempurna bagi Jens jika ia kembali mencetak gol. Jika mampu menambah koleksi golnya, ia bisa mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak satu edisi turnamen ini. Dominasi Jens Rapin di lini depan menjadi senjata utama Indonesia saat menghadapi duel krusial melawan Vietnam. Kini, hanya tinggal selangkah lagi Jens Rapin untuk menutup turnamen dengan gelar individu sekaligus gelar juara bersama tim. Irak tiru strategi Sinteyong untuk hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak melakukan persiapan yang mirip seperti yang pernah dilakukan pelatih Sinteyong saat mempersiapkan timnas Indonesia untuk melawan skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Menjelang duel penting melawan Indonesia dalam kelanjutan kualifikasi Piala Dunia, Irak mulai mengidentifikasi persiapan dengan 2 agenda utama, yakni menggelar laga uji coba dengan menyambangi para pemain Afro di Eropa. Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, Adnan Darjal, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merencanakan pertandingan pemanasan sebelum bertemu Indonesia. Lawan dalam laga uji coba itu belum ditentukan, namun Darjal menegaskan pentingnya mengukur kesiapan tim. Di samping rencana uji tanding itu, IFA juga melakukan pendekatan langsung dengan para pemain Irak yang kini berkarir di Eropa. Langkah ini mengingatkan pada strategi yang kerap dilakukan oleh Sinteyong semasa melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal aktif mengunjungi pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri seperti Elkan Bagot, Jay Ijes, serta Calvin Perdong di Belanda. Adnan Darjal menekankan bahwa seluruh fokus IFA saat ini tercurah pada 2 pertandingan tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak dan Indonesia saat ini bersaing di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan antara kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Dalam pertemuan sebelumnya, Irak menang atas Garuda dengan skor 2-0. Sudah capai kesepakatan pribadi, 2 hambatan Genoa rekrut Jay Ijes dari Venezia. Upaya klub Serie A Genoa untuk memboyong kapten timnas Indonesia Jay Ijes memenuhi sebuah hambatan besar. Meskipun dilaporkan telah mencapai kesepakatan secara pribadi dengan sang pemain, langkah Genoa kini terganjal oleh sikap tegas dari klub pemilik Ijes Venezia. Menurut laporan pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, Genoa di bawah asuhan pelatih Patrick Vieira sangat serius menjadikan Ijes sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Kesepakatan personal antara Genoa dan Ijes bahkan disebut sudah tercapai, dengan sang pemain kini aktif mendorong Venezia untuk merestui kepindahannya agar ia bisa tetap berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Italia. Namun, disinilah letak persoalannya utamanya, tembok tinggi yang dibangun Venezia menjadi penghalang yang sangat sulit ditembus. Sebagai klub yang baru saja terdegradasi, Venezia
berada dalam posisi yang tidak ingin kehilangan aset paling berharganya dengan mudah dan murah. Ada dua faktor utama yang membuat Venezia alot dalam negosiasi ini. Pertama, Zai Ijes masih terikat kontrak jangka panjang yang memberikan Ila Gunari posisi tawaran yang sangat kuat. Kedua, status Zai Ijes sebagai kapten dan pemain terbaik klub musim lalu menjadikannya sosok yang vital yang tidak ingin mereka lepas dengan harga murah. Sikap tegas Venezia ini memaksa Genoa untuk bersiap dengan rencana cadangan. Nama bek milik klub Prancis Rennes, Leo Ostorgard, kini menjadi alternatif utama jika negosiasi untuk Ijes menemui jalan buntu. Meskipun begitu, fakta bahwa Genoa telah menyiapkan alternatif menunjukkan bahwa Zai Ijes tetap menjadi pilihan pertama dan prioritas utama mereka. Kiper keturunan Mamasa, Mike Rajasa dipanggil timnas Indonesia U17. Satu lagi talenta muda berdarah Indonesia dari Eropa mendapat panggilan untuk memperkuat merah putih, yaitu Mike Rajasa Over One Boris. Mike Rajasa adalah penjaga gawang muda yang lahir dan besar di Amsterdam, Belanda. Ia secara resmi telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh Nova Arianto. Pemanggilan ini merupakan bagian dari persiapan serius skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang bergengsi Piala Dunia. Yang membuat pemanggilan ini lebih istimewa adalah terungkapnya garis keturunan Mike yang berasal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Pemain kelahiran 6 Februari 2009 ini ternyata merupakan putra dari seorang ibu yang berasal dari Nosu, sebuah kecamatan di Kabupaten Mamasa. Kabar mengenai pemanggilan sekaligus ikatan leluhur Mike Rajasa ini dibagikan oleh salah satu kerabatnya, Luther Huang, melalui sebuah unggahan penuh syukur di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan yang sama, Luther juga menginformasikan bahwa Mike Rajasa kini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Setibanya di tanah air, ia akan langsung bergabung dengan rekan-rekannya untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC yang digelar di Bali. Kabar serupa juga dibagikan oleh akun Instagram @football.indonesia. Adapun Mike Rajasa telah mengasah bakat sepak bolanya sejak kecil di Belanda dan kini tercatat sebagai pemain di akademi ternama FC Utrecht. Pemanggilan ini sontak menjadi sumber kebanggaan besar bagi warga Mamasa dan masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya. Ini adalah sebuah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya ada seorang putra daerah yang dipercaya membawa nama Indonesia di panggung Piala Dunia kelompok umur U17. Kevin Dix latihan tendangan penalti, jadi eksekutor di Borussia Mönchengladbach. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix berpotensi diproyeksi menjadi algojo penalti Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix menyambut petualangan barunya di Borussia Mönchengladbach mulai musim 2024-2025. Ia datang dengan status bebas transfer dari FC Copenhagen. Meski berstatus sebagai pemain baru, pemain 28 tahun ini bisa jadi kepingan penting di skuad berjuluk Die Volkland. Bahkan ia berpotensi menjadi algojo penalti di Gladbach karena terbaru melatih tendangannya di sesi latihan klub. Dari unggahan Instagram resmi Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix melakukan latihan khusus yaitu tendangan penalti. Sepakan pemain timnas Indonesia berhasil menjebol gawang rekannya. Melihat momen tersebut, banyak yang menganggap bahwa Kevin Dix bisa saja akan jadi eksekutor 12 pas. Dikutip dari Ligestar.de, Kevin Dix bisa menjadi pemain yang dipilih oleh Gerardo Seoane menjadi eksekutor penalti Gladbach di musim depan. Pemain keturunan Purwokerto tiba di Indonesia. Satu pemain keturunan Purwokerto yang bernama Sami Khalifa kini sedang berada di Indonesia. Nama Sami Khalifa mungkin masih asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Ternyata, ia punya darah Indonesia berasal dari Purwokerto. Dilansir dari kabar yang dibagikan akun Instagram @bolavers24, dari laporan tersebut, Sami Khalifa merupakan pemain muda kelahiran 6 Juli 2007 yang artinya usianya masih 18 tahun. Dalam laporan tersebut, pemain potensial ini berkarir di Masih Arnhem dengan posisi gelandang. Statistik permainannya pun cukup impresif dengan mencetak 4 gol dan 11 assist.
Ia mengaku punya darah Indonesia yang berasal dari kakeknya asli Purwokerto. Menariknya, kini Sami Khalifa diketahui sedang berada di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari postingan media sosialnya. Meski begitu, tampaknya kedatangan pemain keturunan Purwokerto ini bukan untuk menjalani proses naturalisasi. Sami Khalifa membagikan momennya sedang berlibur di tanah air. Menariknya lagi, postingannya yang sedang berada di Indonesia justru dikomentari oleh Miliano Jonathans.